Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, sosok pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Miraj? Saat melakukan perjalanan malam Isra Miraj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bepergian sendirian. Siapa sosok pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Miraj? Menurut keterangan-keterangan hadits, malaikat yang mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Miraj adalah malaikat Jibril. Bersama malaikat Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke langit dengan menunggangi buraq. Buraq tersebut berdasarkan keterangan hadits adalah sejenis hewan berwarna putih yang memiliki sayap di kedua pahanya. Ukuran tubuhnya lebih besar daripada keledai dan lebih kecil dari bigal atau kuda. Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut harus melalui langit yang terdiri dari 7 lapis. Di tiap lapisan langit inilah malaikat Jibril memperkenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada para nabi yang ada di sana. Di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan pada langit keenam dikenalkan dengan Nabi Musa alaihi salam. Hingga terakhir di langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang didampingi oleh malaikat Jibril terbukti dalam hadits yang dikisahkan oleh Hamad ibn Salamah dari Sabit. Anas radhiyallahu anhu kemudian menarasikan hadits berikut yang dinukil dari buku Isra Miraj karya Ibnu Hajar al-Asqalani dan Jalaluddin as-Suyuti. Dibawakan kepadaku buraq, sejenis hewan berwarna putih, tubuhnya lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bagal, yang langkah kakinya sejauh matanya memandang. Aku pun mengendarainya sampai tiba di Baitul Maqdis. Buraq ini kutambatkan dengan tali yang digunakan oleh para nabi untuk menambatkan hewan tunggakan mereka. Kemudian, aku masuk Masjidil Aqsa dan kudirikan salat 2 rakaat di sana. Setelah aku keluar, malaikat Jibril alaihi salam membawakan ke hadapanku segelas arak dan segelas susu. Aku lantas memilih susu. Jibril pun berkata, "Engkau telah memilih fitrah." Selanjutnya, kami dinaikkan ke langit terdekat pertama. Jibril lalu meminta agar pintunya dibukakan. Dia pun ditanya oleh penjaga pintunya, "Siapa kamu?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Jibril ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Penjaga pintu langit itu kembali bertanya, "Apakah dia diutus untuk naik menghadap Allah?" Jibril menjawab, "Dia memang diutus untuk naik menghadap Allah." Maka, pintunya dibukakan untuk kami dan aku bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Dia pun menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Hal serupa juga terjadi di tiap-tiap lapisan langit setelahnya. Dalam artian, malaikat Jibril bertugas untuk membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membukakan pintu tiap lapisan langit saat perjalanan Isra Miraj menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Isra Miraj tersebut sebetulnya menjelaskan 2 kategori perjalanan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Isra menjelaskan perjalanan yang menembus ruang sehingga Rasulullah bisa menempuh jarak Masjidil Haram di Makkah dan Masjidil Aqsa di Palestina dalam waktu singkat. Di sisi lain, perjalanan Miraj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, tempat diterimanya perintah sholat. Perjalanan inilah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh malaikat Jibril untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah salat 50 waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian turun kembali dan sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Pada momen inilah Nabi Musa menyarankan keringanan jumlah salat kepada beliau. Hingga sampai saat ini, pensyariatan salat yang berlaku bagi umat muslim adalah salat 5 waktu dalam sehari. Kisah Isra Miraj ini termaktub dalam hadits yang berbunyi sebagai berikut, yang artinya, 5 waktu itu setara dengan 50 waktu. Tak akan lagi berubah keputusanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku kembali bertemu dengan Musa. Ia menyarankan, kembalilah menemui Rabbmu. Kujawab, aku malu pada Rabbku. Hadis riwayat Bukhari. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.